Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh ayah dan ibu. Bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Udah ngedengerin kan cerita Mutiara dan si Udin dari Mas Akmal. Jadi hari ini udah mulai daring ya teman-teman. Dimulai dari hari Senin kemarin, terus kemudian hari libur Idul Adha. Dan sekarang udah mulai aktif untuk daring kembali. Dan aku ucapin semangat untuk ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama, para emak-emak pejuang daring yang mendampingi putra-putrinya untuk sekolah di rumah. Tetap semangat ya, sabar. Harus jaga kesabaran karena yang namanya daring itu benar-benar penuh perjuangan, menguras emosi kalau menurut aku ya. Nah, setelah mendengarkan cerita Mutiara dan Udin, aku langsung ke dapur ya teman-teman. Jadi untuk daring kali ini cuman bercerita sedikit aja pelajarannya sama mengisi absensi. Nah, setelah daring aku lanjut ke dapur untuk masak-masak ya. Kali ini aku mau masak satu menu simple aja untuk sayurnya, terus kemudian nanti aku mau bikin lauk dari tempe. Nah, untuk teman-teman yang penasaran aku masak apa, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa apabila suka bisa di like, komentar positif di kolom komentar. Dan apabila video aku ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua, video sederhana aku ini menginspirasi, bisa di-share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Ini aku mulai rebus untuk krewetannya ya teman-teman. Ini tuh aku bilang krewetan, sering banget dipakai buat bakso-bakso kayak gitu ya, buat topping bakso. Dan aku mau bikin sop pakai lobak, dan cukup ini aja untuk bahannya lobak sama krewetan. Dan aku beli itu setengah kilo, harganya Rp25.000. Terus kalau untuk lobak ini setengah kilo itu 3.500 ya. Dan aku kalau misalkan masak krewetan cukup pakai lobak aja. Jadi simple banget, kayak sop aja udah gitu. Terus ini aku potong-potong sebelum aku presto, karena tadi itu aku rebusnya cuman buat ngilangin kotoran-kotoran yang hitam-hitam, nempel lemak-lemak jahat. Habis itu aku buang airnya dan aku cuci kembali. Jadi ini teksturnya masih keras ya teman-teman, belum aku presto. Terus sebelum aku presto aku potong-potong, aku potongnya sedang aja, nggak terlalu besar juga dan nggak terlalu kecil. Jadi nanti tuh kalau misalkan makan kan nggak perlu dipotong lagi, udah sekali suap ya, sekali hap gitu. Nah ini masak murah dan cukup jadinya banyak banget. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masak enak, mewah, nggak perlu mahal ya, dengan modal 30.000 aja ini kalau dihitung-hitung ya, itu udah cukup kita makan rame-rame sekeluarga dalam sehari. Dan itu abaikan ya tangan kecil yang ada di belakang yang lagi ngubek-ubek lobak dipotong-potong. Itu dia penasaran karena tadi dia kan kebagian nyuci lobak yang masih utuh, kenapa sekarang jadi potongan begini. Makanya dia nyariin yang masih utuh tuh teman-teman. Nah untuk teman-teman di rumah hari ini masak apa? Bisa share ya di kolom komentar. Kita berbagi menu nih, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat hari berikutnya kita masak-memasak. Karena kalau misalkan nonton YouTube teman-teman nih ya, yang beres-beres, masak-masak, bersih-bersih rumah, itu tuh menginspirasi banget. Kayak jadi motivasi gitu loh, kalau pas kita lagi mager beberes, ngelihat teman-teman pada rajin beberes, akhirnya ikutan juga beres rumah gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang masak-masak, suka penasaran juga pengen nyobain nih resepnya, kayaknya enak, sama nggak sih teman-teman? Kalau aku sih suka kayak gitu ya. Dan ini aku udah siapin bumbunya. Untuk bumbunya sih mirip-mirip soto ya. Jadi aku pakai jahe, terus bawang merah, bawang putih, sama merica. Untuk bumbunya sih itu aja. Nanti aku blender, dan ini aku potong-potong biar nggak terlalu kerja keras blender aku, meskipun baru beli ya. Jadi biar enteng aja kerjaannya, nggak gampang rusak.
Ini sebentar aja udah halus banget ya teman-teman, dan tadi aku pakein air sedikit aja biar gampang. Terus aku tumis ini sambil nungguin minyak panas. Aku bakal potong-potong bawang bombaynya, dan untuk bawang bombaynya aku cuman pakai setengah butir aja ya. Ini nanti mau aku tumis juga bareng sama bumbu halusnya biar tambah harum untuk menu sop aku kali ini, atau bisa dibilang soto ya. Ini udah aku tumis untuk bumbunya, dan untuk yang dicemplung seperti serai, kemudian bawang bombay ini aku masukin juga. Nah ini udah langsung coklat ya karena cepat banget, dan aku langsung masukin ke kuah yang bakal aku pakai buat presto krewetan aku biar teksturnya itu lembut. Dan ini aku langsung masukin juga, dan untuk prestonya nggak perlu lama-lama ya teman-teman, cukup 15 menit aja itu udah lembut banget. Dan kalau misalkan menggunakan presto ini tuh sampai bunyi klik begini ya, kalau enggak nanti dia bakal keluar berhamburan kalau enggak rapet. Ini udah jadi, langsung aku masukin lobaknya ya teman-teman. Untuk presto dagingnya tadi kan cuman 1/4 jam, terus aku masukin lobak, aku masukin juga garam sama penyedap, dan aku bakal presto lagi selama 3 menit, atau teman-teman bisa juga presto selama 5 menit ya. Itu udah lembut banget untuk tekstur lobaknya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan teksturnya yang masih krenyes-krenyes, nggak usah di presto juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku masak soto begini lebih suka tekstur lobaknya itu yang lembut, jadi di mulut itu lumer gitu ya teman-teman. Nah aku sambil nungguin presto dari lobaknya, aku mau siapin dulu. Ini aku mau bikin tempe. Bumbunya itu cuman bawang putih, terus kemudian ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk sama garam. Aku kasih juga penyedap sedikit. Ini aku ceritanya mau bikin tempe yang di blender gitulah, entah namanya aku juga nggak tahu apa. Yang jelas ini tuh tadi terinspirasi pada saat aku masak. Tempenya awalnya mau aku goreng, terus kayaknya kalau digoreng tuh biasa ya, jadi aku mau blender aja. Nanti aku kasih daun bawang sama tepung terigu sedikit, jadi kayak bikin mendol gitu ya teman-teman. Kalau misalkan yang orang Jawa Timur pasti tahu mendol tempe, cuman aku kurang tahu banget bumbunya apa, jadi aku pakai yang seadanya ada di depan mata aku tadi. Sama seperti bumbu tempe ya aku pakainya, dan ini aku blendernya sebentar aja. Terus aku kasih tepung terigu sama daun bawang, dan aku bakal kasih air sedikit untuk ngerekatin dari tempe aku biar kalau pas digoreng itu nggak buyar ya teman-teman. Dan ini udah jadi ya untuk adonan tempe aku aduk-aduk sebentar biar airnya tuh bercampur rata. Nanti untuk cetaknya cukup pakai sendok, sama kayak bikin perkedel ya teman-teman. Jadi buat lauk aja. Sebenarnya ini ada kerupuk juga yang aku tadi beli, harganya tuh 10.000, udah dapat 1 kantong besar, terus dikasih bonus yang 1 kantong kecil begini. Kalau misalkan di warung terdekat itu dijualnya 2.000 ya yang kecil ini, tapi karena belinya langsung di tukang kerupuk yang keliling gitu, jadi dikasih bonus untuk yang kemasan kecilnya. Jadi lumayan lah, dapat banyak banget untuk 10.000 1 toples besar begini. Jadi pas lah untuk makan soto aku. Dan ini udah matang semuanya ya teman-teman menu aku kali ini. Dan aku sengaja biarin gak taruh di mangkok atau misalkan taruh di piring saji. Aku sengaja biarin di panci presto begini. Nanti kalau misalkan Pak Su pulang bareng sama teman-temannya, ini tuh bisa aku hangatin tanpa harus aku tuang lagi ke panci gitu. Jadi lebih praktis, gak ngotorin wadah. Nah ini untuk sebelahnya aku langsung goreng untuk tempenya ya, dan cetakannya cuma pakai sendok seperti itu, jadi lebih mudah dan lebih praktis buat teman-teman yang malas banget banyak perabotan kotor kalau lagi pas masak. Dan untuk tempenya aku gorengnya sampai kecoklatan aja ya teman-teman. Nanti kalau udah warna coklat langsung dibalik, dan ini baliknya harus pelan-pelan biar gak hancur. Nah pas udah dibalik begini sebentar aja, nanti langsung kita angkat ya biar warnanya gak terlalu coklat banget. Jadi udah kuning cantik seperti ini langsung kita angkat.
Nah, itu tadi ya teman-teman, video aku kali ini diawali dari daring Mas Akmal, terus kemudian masak menu simple aku bilangnya ya, karena cuma satu menu aja yang aku masak sama lauk tempe dan kerupuk. Semoga video aku kali ini menginspirasi ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.